Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Anggraini dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah YAIN Ponorogo. Nah, di sini saya mendapatkan tugas pengantar akuntansi untuk menganalisis video atau film dengan judul Inside Job yang dibuat pada tahun 2010 dan melihat bagaimana krisis ekonomi global pada tahun 2008 di Amerika Serikat. Nah, film ini menceritakan mengenai korupsi sistematis yang terjadi di Amerika Serikat oleh industri jasa keuangan dan konsekuensi dari korupsi tersebut. Nah, kemudian bagaimana sih sistem keuangan negara Amerika Serikat pada saat itu kok bisa hancur? Nah, karena pada saat itu penerapan kebijakan pemerintah Ronald Reagan yang menerapkan deregulasi atau pengurangan suatu aturan yang mampu menghambat aktivitas ekonomi tersebut. Nah, film ini tuh mengeksplorasi tentang perubahan kebijakan dan praktik bank yang dapat menimbulkan krisis keuangan. Nah, pada awal pembuka film, penonton itu diajak untuk lebih menengok ke Islandia, karena di Islandia tuh terdapat 3 bank yang tidak pernah menjadi besar secara global dan mendadak berkembang pesat menjadi perbankan dunia dalam kurun waktu 1 dekade setelah privatisasi. Nah, jumlah asetnya pun tak main-main, mencapai ratusan miliar dolar. Nah, kemudian bank di Amerika Serikat tersebut membuat paket hipotek berupa pinjaman dan utang lain menjadi obligasi utang terjamin atau CDO, Chief Digital Officer, atau peran eksekutif senior yang berfokus pada mendorong pertumbuhan di suatu perusahaan, wilayah atau pemerintahan melalui digitalisasi data. Nah, selanjutnya akan mereka jual kepada investor. Nah, pinjaman ini memacu terjadinya pemberian pinjaman yang mencekik. Mereka memberikan banyak pinjaman kepada pemilik rumah yang sebenarnya itu tidak mampu untuk melunasi pinjaman tersebut. Nah, kebijakan tersebut membuat rasio uang yang dipinjamkan bank investasi mencapai tingkat luar biasa dibandingkan aset bank itu sendiri. Terlebih lagi adanya pertukaran gagal bayar kredit dari suatu kebijakan perusahaan asuransi. Nah, di sisi lain, lembaga penilaian juga turut terpuruk keadaan di mana CDO diberi nilai A terus meroket dari puluhan menjadi sekitar ribuan. Nah, dapat disimpulkan bahwa dalam film ini keserakahan dan kurangnya rasa syukur atas suatu hal yang sudah diterima serta tentang kemanusiaan. Nah, betapa rakusnya para eksekutif untuk memperkaya dirinya sendiri, dan mereka terus melakukan tindakan merugikan dengan menjual instrumen CDO yang sudah dirancang dengan sedemikian rupa serta berisiko pada publik. Mereka tidak mempedulikan nasib masyarakat yang harus membiayai atau membayar kerugian negara Amerika Serikat dengan membayar pajak. Bahwa dalam akuntansi terdapat kode etik seorang akuntan, perilaku tidak etis baik dari auditor eksternal yang memanipulasi identitasnya, dan juga seorang audit harus memiliki dokumentasi dan hasil auditnya, dan dari segi pemilik perusahaannya yang memanipulasi data laporan keuangan dan memakai uangnya tersebut untuk kepentingan lainnya atau untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, mungkin cukup sekian analisis dari saya
Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.